Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Firza SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Wahyudi dan rekan-rekan saya bernama Ayu Lestari, Febrilia Ayu Safira, Laila Nazma, Nurul Natasha, Regina Alvino, Rosa Ayu Utami, dan Sukma Murni Wardani Siregar. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang pendidikan kewarganegaraan mengenai wawasan Nusantara. Nah, di sini kami akan membahas 3 subtema. Yang pertama adalah mengenai dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Yang kedua, kami akan membahas mengenai esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Yang ketiga, kami akan membahas mengenai praktik kewarganegaraan. Nah, untuk materi pertama, ini akan dijelaskan oleh dua rekan saya, yaitu Ayu Lestari dan Febrilia Ayu Safira. Untuk teman-teman, saksikan video kami. Nama saya Ayu Lestari, akan menjelaskan materi mengenai dinamika wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi, flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Dengan demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak bangsa Indonesia untuk memandang keluasan wilayah serta keberagaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Selanjutnya, dinamika yang berkembang. Misalnya, jika pada masa lalu penguasaan wilayah dilakukan dengan pendidikan militer, maka sekarang lebih ditekankan pada perlindungan serta pelestarian alam. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu tantangan wawasan Nusantara. Terdapat 4 tantangan. Yang pertama adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memiliki peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional yang hanya dimiliki oleh negara-negara maju. Yang kedua adalah dunia tanpa batas. Dalam hal ini adalah perkembangan iptek dan kehidupan suatu negara tidak dapat membatasi kekuatan globalisasi. Yang ketiga adalah era baru kapitalisme. Di era baru kapitalisme, negara-negara kapitalis dalam rangka mempertahankan eksistensinya di bidang ekonomi menekan negara-negara berkembang dengan isu-isu global seperti demokrasi, HAM, dan lingkungan hidup. Yang keempat atau yang terakhir adalah kesadaran warga negara. Dalam perjuangan non-fisik, kesadaran bela negara mengalami penurunan yang tajam dibandingkan perjuangan fisik. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ayu dan Febrilia Ayu Safira yang telah menyampaikan materi tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Laila Najmah dan saya sendiri. Nah, untuk itu tetap stay ya teman-teman untuk menyaksikan video kami. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah suatu cara pandang bangsa Indonesia akan diri yang serba Nusantara serta lingkungan dunia yang serba berubah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang memperhatikan sejarah serta budayanya. Esensi dari wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan serta persatuan bangsa yang mencakup di dalamnya pandangan akan kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Setiap warga negara serta aparat pemerintahan harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh demi kepentingan bangsa. Materi urgensi wawasan Nusantara akan saya sampaikan sendiri. Nah, wawasan Nusantara adalah wawasan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena wawasan Nusantara merupakan arah bagi penyelenggaraan nasional untuk mencapai tujuan nasional dan mewujudkan cita-cita nasional. Nah, wawasan Nusantara berfungsi sebagai panduan atau pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan yang dimana akan memberikan dorongan atau motivasi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, landasan atau pedoman tersebut berupa konsepsi atau pandangan hidup yang tersusun berdasarkan hubungan dinamis antara ideologi, cita-cita, aspek sosial budaya, kondisi geografi, dan latar belakang
kesejarahan. Nah, wawasan Nusantara merupakan landasan bagi para pejuang bangsa Indonesia untuk bersatu mencapai tujuan yang utuh, menyeluruh, dan terpadu. Nah, maka untuk menjaga kesatuan itu perlu lahirlah namanya Wawasan Nusantara. Nah, Wawasan Nusantara merupakan konsepsi secara geopolitik dan geostrategis yang menyatakan bahwa wilayah Kepulauan Nusantara merupakan wilayah yang terdiri dari daratan, lautan, dan ruang angkasa, serta seluruh kependudukannya yang adalah satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Nah, untuk mewujudkan tujuan bangsa Indonesia itu, yang dimana bangsa Indonesia berharap untuk menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur sesuai dengan Pancasila, maka wawasan Nusantara itu harus kita aktualisasikan, bukan hanya sebagai semboyan maupun potensi yang belakang. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh 4 rekan saya, yaitu Nurul, Riego, Rosa, dan Sukma. Nah, untuk teman-teman jangan kemana-mana, tetap tonton video kami. Korupsi. Kita seringkali mendengar kata korupsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi tahukah kalian apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio yang artinya busuk, rusak, dan memutar balik. Sedangkan menurut istilah, korupsi merupakan perbuatan yang mengambil hak milik atau penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Korupsi sangat dekat dalam kehidupan kita, misalnya dalam kehidupan keluarga. Misalnya seorang paman memberikan uang 20.000 untuk adik dan kakak, dan uang itu dipegang oleh kakak tanpa diketahui oleh adiknya. Lalu kakak tersebut merasa paling besar, kemudian dia mengambil 15.000 untuk dia dan 5.000 diberikannya kepada adiknya. Itu merupakan salah satu perbuatan korupsi. Nah, korupsi tersebut juga banyak macamnya, misalnya suap, penggalapan dana, dan pemerasan jabatan. Karena korupsi merupakan tindakan yang buruk, di Indonesia sangat banyak peraturan tentang pemberantasan korupsi. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Ciri-ciri orang yang melakukan korupsi yaitu orang yang memperkaya diri, yang melawan hukum, serta yang menyalahgunakan kekuasaannya. Korupsi tidak terjadi begitu saja, ada penyebab dan faktor pendukung terjadinya korupsi. Kita akan membahas terlebih dahulu penyebab terjadinya korupsi, yaitu adanya niat, adanya peluang, dan adanya ketidaktegasan hukum. Faktor pendukung terjadinya korupsi yaitu sistem negara yang buruk, sifat rakus atau tamak, keadaan ekonomi, dan gaya hidup yang berlebihan atau ingin hidup bermewah-mewahan. Saya akan menunjukkan presentasi tentang wawasan Nusantara, yaitu pada bagian mencari data. Untuk data pertama, kami menemukan pada bagian Jawa Timur, yaitu sekitar 1.772 laporan dan 35 pengaduan terverifikasi oleh KPK. Pada tahun 2015 sampai 2018, KPK telah menerima 1.772 laporan dan cuma diverifikasi hasilnya hanya 35 pengaduan. Untuk kasus kedua yaitu kasus BLBI, yaitu Bantuan Likuiditas Indonesia, yang menurut KPK kerugian negara pada saat itu mencapai 3,7 triliun rupiah. Untuk kasus ketiga yaitu kasus EKTP, yaitu kasus yang sangat fenomenal pada saat itu. Kasus ini menyeret Ketua Partai Golkar, yaitu Setia Novanto, yang bergulir sejak 2011, yang mencapai kerugian sekitar 2,3 triliun rupiah. Dalam mengatasi masalah korupsi yang ada di Indonesia, dapat dilakukan dengan program pendidikan kewarganegaraan. Di antaranya, yang pertama, memperbaiki pendidikan karakter bangsa. Pendidikan karakter ialah proses menanamkan nilai-nilai moral yang ada pada diri seseorang, sehingga orang tersebut bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Yang kedua, pendidikan anti korupsi, menanamkan sedari dini bahwa korupsi ialah perbuatan yang buruk dan kita harus menghindarinya. Yang ketiga,
menerbitkan panduan pencegahan tindakan korupsi. Yang keempat, memberikan pemahaman tentang korupsi. Yang kelima, memperkuat pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan berperan sebagai dasar atau landasan bagi kita untuk memerangi tindakan korupsi. Dan yang terakhir, memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang tindakan anti korupsi. Mengajak masyarakat dan menyebarluaskan untuk tidak melakukan korupsi. Saya akan mempresentasikan tentang susunan program dari praktik warganegaraan. Susunan program dari praktik warganegaraan yaitu yang pertama, memperbaiki pendidikan karakter bangsa. Yang kedua, memperkuat pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, memberikan sosialisasi tentang anti korupsi. Yang keempat, memberikan pemahaman tentang anti korupsi. Yang kelima, pendidikan anti korupsi. Serta yang terakhir, menerbitkan panduan pencegahan. Dengan metode ini, kita akan menciptakan sebuah modul yang akan membantu masyarakat dalam memahami anti korupsi tersebut. Berikutnya yaitu contoh praktik kewarganegaraan serta perilaku, dampak, dan solusinya. Yang praktik kewarganegaraan yang pertama yaitu persatuan dan kesatuan. Perilaku yang dapat kita lakukan yaitu dengan menghargai teman yang berbeda suku dengan kita. Dampak yang akan terjadi setelahnya yaitu terciptanya persatuan dan kesatuan di lingkungan pertemanan. Dan solusi yang dapat kita lakukan yaitu melakukan pentas seni yang bertemakan berbagai macam suku di Indonesia. Praktik kewarganegaraan yang kedua yaitu gotong royong. Perilaku yang dapat kita lakukan yaitu melakukan kerja bakti di lingkungan kampung. Dampak yang terjadi tentunya akan membuat kampung menjadi sehat dan terawat. Solusi yang dapat kita lakukan untuk selanjutnya yaitu melakukan kerja bakti selama sebulan sekali. Nah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, baik yang itu sengaja maupun yang tidak sengaja. Nah, untuk penutup ini saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Ke laut memancing ikan, perginya bersama kawan. Sekian ilmu yang kami sampaikan. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.